Sudahkah Anda bertanya-tanya bagaimana mungkin melipat gandakan hasil Anda tanpa bekerja lebih keras? Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Karena sejak kecil Anda telah mendengar bahwa untuk mendapatkan lebih banyak, Anda perlu bekerja lebih keras. Bahwa kesuksesan adalah keringat, usaha, kerja keras siang dan malam. Tapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa itu adalah kebohongan yang diajarkan untuk membuat Anda tetap terkurung? Anda mungkin telah bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa melihat hasil yang pantas Anda dapatkan. Mengapa? Karena rahasianya bukan pada apa yang Anda lakukan. Itu ada pada siapa diri Anda. Dan itulah yang akan saya tunjukkan kepada Anda sekarang. Mari langsung ke intinya. Uang itu penting, sangat penting. Menyangkalnya sama dengan menyangkal udara yang Anda hirup. Aneh bagaimana kebanyakan orang terus mengatakan bahwa uang tidak membawa kebahagiaan. Tetapi jika Anda mengamati dengan cermat, hampir semua yang mereka lakukan berkisar di seputar uang. Pekerjaan yang mereka tahan meskipun mereka membencinya, jadwal yang mereka terima untuk dipatuhi, keinginan yang mereka tekan, impian yang mereka kesampingkan. Semuanya karena itu. Namun, mereka terus mengulangi bahwa itu tidak penting. Itu adalah konflik internal yang besar. Dan konflik seperti ini menghancurkan hasil Anda. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak pernah berhenti untuk merenungkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang uang. Bukan apa yang mereka katakan dengan lantang, tetapi apa yang mereka rasakan di dalam hati. Dan perasaan sunyi, hampir tidak sadar itulah yang menentukan hasil Anda. Perasaan itulah yang membuat Anda menolak peluang, menyabotase bisnis, ragu-ragu di hadapan ide-ide besar. Anda bahkan mungkin mengatakan bahwa Anda ingin mendapatkan lebih banyak. Tetapi jika di dalam diri Anda ada ketidaknyamanan dalam berurusan dengan uang, jika Anda merasa bersalah hanya dengan berpikir untuk menjadi kaya, jika Anda mengasosiasikan uang dengan keserakahan, keegoisan, atau korupsi, maka Anda mengirim pesan ke alam semesta dan ke alam bawah sadar Anda sendiri yang mengatakan, "Saya tidak pantas mendapatkan ini." Dan apa yang terjadi? Anda terus berada di tempat Anda berada. Saya perlu membenturkan kepala saya berkali-kali untuk memahami ini. Awalnya hubungan saya dengan uang membingungkan. Saya tidak memiliki pendidikan formal, saya hampir tidak menyelesaikan 2 bulan sekolah menengah atas. Saya bekerja keras, melakukan apa yang diperintahkan kepada saya, tetapi tidak pernah ada sisa. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak mengerti permainannya. Saya hanya tahu untuk mengulangi apa yang saya dengar. Hidup itu keras. Kita bekerja untuk bertahan hidup. Orang kaya hanya menang karena mereka mengeksploitasi orang lain. Dan saya percaya itu. Sampai suatu hari, seorang pria memberi saya sebuah buku. Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Saat itu saya pikir itu berlebihan. Saya berpikir, menjadi kaya hanya dengan membaca buku, itu obrolan penjual. Tetapi pria itu berbicara dengan begitu yakin, sehingga saya memutuskan untuk mencobanya. Saya mulai membaca, dan saya terus membaca. Setiap hari. Rasanya seperti sedikit demi sedikit, setiap halaman mendetoksifikasi pikiran saya dari keyakinan yang membuat saya tetap terkurung. Segera setelah itu, saya menemukan audio Earl Nightingale, dan saya mulai mendengarkannya. Dengan taat. Di mobil, di kamar mandi, saat istirahat kerja. Tidak butuh waktu lama bagi pikiran saya untuk mulai berubah. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Penghasilan saya meroket. Dan yang paling aneh, saya tidak bekerja lebih keras. Perhatikan baik-baik, saya tidak mewarisi uang. Saya tidak punya ijazah. Saya tidak punya pengalaman. Tetapi dalam beberapa tahun, saya menghasilkan lebih dari $1.000.000 per tahun. Saya mengoperasikan bisnis di 6 kota di 2 benua. Bagaimana itu mungkin? Karena saya mengubah cara saya melihat uang. Dan ketika Anda berubah secara internal, dunia di sekitar Anda perlu menyesuaikan diri. Tetapi jangan berpikir bahwa ini terjadi dalam semalam. Itu adalah proses rekonstruksi. Saya perlu mendengarkan dan membaca pesan yang sama selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mereka masuk begitu dalam sehingga mengubah tindakan saya tanpa saya sadari. Rahasianya bukan pada konten itu sendiri, tetapi pada pengulangan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda mengulangi perilaku keuangan yang sama setiap bulan?
perjuangan yang sama untuk menutup tagihan, kecemasan yang sama ketika kartu jatuh tempo, harapan yang sama pada gaji berikutnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pemrograman mental. Dan pemrograman itu lebih kuat daripada usaha fisik apapun. Itulah mengapa Anda dapat bekerja 12 jam sehari dan tetap tidak kemana-mana. Karena tubuh Anda bergerak, tetapi pikiran Anda tetap terpaku pada titik yang sama. Apakah Anda merasa sedang mengalami ini? Pernahkah Anda merasa bahwa tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, uang lolos dari tangan Anda seperti air? Pernahkah Anda merasa lelah mengejar, namun tetap berada di tempat yang sama? Mungkin yang kurang bukan usaha, mungkin yang kurang adalah kesadaran. Kesadaran bahwa uang hanyalah energi. Dan seperti semua energi, ia merespons frekuensi. Jika Anda memancarkan ketakutan, kelangkaan, ketidakamanan, itulah yang akan Anda tarik. Tetapi ketika Anda mulai melihat uang sebagai sesuatu yang baik, bersih, positif, dan memahami bahwa Anda pantas mendapatkan kehidupan yang nyaman, berlimpah tanpa takut akhir bulan, maka semuanya mulai berubah. Ini bukan hanya kisah saya. Ini adalah kisah jutaan orang yang mengubah hidup mereka dengan prinsip yang sama. Orang-orang yang memahami bahwa mendapatkan lebih banyak bukanlah masalah kelayakan ilahi, tetapi menyelaraskan pikiran Anda dengan kelimpahan. Dan perhatian, tidak ada gunanya mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda menginginkan uang, sementara jauh di lubuk hati Anda merasa malu atau takut akan uang. Alam bawah sadar tidak mendengar kata-kata. Ia merasakan getaran. Karena itu, saya ingin mengusulkan sesuatu yang sangat sederhana. Mulai hari ini selama seminggu, setiap kali Anda berpikir, saya tidak punya uang untuk itu, ubah frasa itu menjadi, bagaimana saya bisa mendapatkan untuk menaklukkan itu? Anda akan melihat sesuatu yang halus terjadi. Otak Anda akan mulai mencari solusi. Tubuh Anda akan bergerak dengan tujuan yang lebih besar. Dan alam semesta akan mulai merespons dengan cara yang berbeda. Begitulah awalnya, dengan sebuah pikiran. Dan jika Anda melanjutkan, pikiran itu menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu menjadi kenyataan. Uang bukanlah penjahatnya. Penjahatnya adalah rasa takut untuk menghadapinya. Dan hari ini, Anda dapat memilih untuk mengubah itu. Anda tidak akan pernah bisa melampaui citra yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri. Dan ini bukan berlebihan. Ini adalah kebenaran yang sunyi, yang bertindak di balik layar kehidupan Anda sepanjang waktu. Cara Anda melihat diri sendiri menentukan batasan dari apa yang Anda izinkan untuk dicapai. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha atau berapa banyak kursus yang Anda ambil. Jika citra yang Anda simpan di dalam diri Anda adalah seseorang yang terbatas, kecil, biasa-biasa saja, itulah yang akan terus Anda lakukan. Masalahnya adalah bahwa citra ini tidak dibangun oleh Anda. Itu ditanamkan oleh pengalaman yang Anda alami, oleh kesalahan yang dilakukan terhadap Anda, oleh suara yang Anda dengar sejak kecil. Anda tidak cukup baik. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Ini bukan untuk orang seperti kita. Frasa kecil, tetapi yang bersarang jauh di dalam pikiran dan menjadi batu bata yang tak terlihat. Batu bata yang membangun penjara tanpa jeruji. Anda bahkan mungkin mengatakan bahwa Anda ingin mengubah hidup Anda. Tetapi jika di dalam diri Anda masih melihat diri Anda sebagai seseorang yang gagal, tidak beruntung, terbatas, maka itulah yang akan terus dicerminkan oleh kenyataan Anda. Karena kehidupan eksternal selalu merupakan cerminan dari kehidupan internal. Dunia akan memperlakukan Anda persis seperti yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Saya ingat suatu ketika saya berada di London, saya memasuki kamar mandi sebuah hotel bintang 5 dan untuk sesaat saya berhenti di depan cermin. Dan bukan pakaian, bukan jam tangan, bukan lingkungan yang menarik perhatian saya. Itu adalah tatapan saya. Itu berbeda. Pria yang menatapku kembali bukan lagi orang yang sama. Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa perubahan nyata bukanlah pada pencapaian. Itu ada pada apa yang saya yakini mungkin bagi saya. Tahukah Anda mengapa ini begitu penting? Karena disitulah terletak penyabot terbesar dari hasil Anda, citra diri Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda hanya pantas mendapatkan 25 juta rupiah per bulan,
itulah yang akan terus Anda tarik. Bahkan jika peluang yang lebih baik muncul, Anda akan menyabotase diri sendiri. Anda akan ragu-ragu, Anda akan menunda, Anda akan salah, dan kemudian Anda akan menyebutnya nasib buruk. Sekarang, pikirkan tentang orang-orang sukses yang Anda kagumi. Mereka bertindak seolah-olah kesuksesan itu wajar, dan memang begitu. Tetapi bukan karena dunia menyukai beberapa orang dan tidak menyukai yang lain, itu karena mereka melihat diri mereka sebagai orang-orang sukses bahkan sebelum hasilnya muncul. Oprah Winfrey adalah contoh yang kuat dari ini. Bahkan ketika masih sangat muda, dia sudah melihat dirinya sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Bahkan setelah mengalami pelecehan, kemiskinan, penolakan, dia tidak mengizinkan pengalaman ini menentukan citra yang dia bawa tentang dirinya sendiri. Dan citra interior itulah yang membentuk semua yang datang kemudian. Tetapi, jika Anda menonton ini sekarang, Anda mungkin berpikir, oke, tetapi bagaimana saya mengubah citra ini di dalam diri saya? Dan jawabannya dimulai dengan kesadaran. Anda perlu mulai mengamati diri sendiri. Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda ketika tidak ada yang mendengarkan? Jenis pikiran apa yang Anda miliki ketika Anda menerima pujian? Apakah Anda menerimanya dengan rasa syukur atau merasa bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya? Di ruang intim itulah, di mana tidak ada yang melihat citra diri Anda hidup. Dan tepat disitulah ia perlu ditulis ulang. Latihan yang mulai saya praktikkan dan ajarkan hingga hari ini sederhana, tetapi ampuh, visualisasi harian. Setiap hari selama 10 menit sebelum tidur dan saat bangun, saya melihat diri saya sebagai pria yang saya inginkan. Bukan seperti saya, tetapi seperti yang saya pilih. Saya melihat diri saya berbicara di depan banyak orang, bepergian keliling dunia, memimpin bisnis yang sukses, dengan pakaian elegan, gerakan percaya diri, postur tegak, dan seiring waktu citra itu menjadi begitu familiar, sehingga dunia harus beradaptasi dengannya. Anda dapat melakukan ini. Anda tidak membutuhkan uang atau waktu tambahan. Anda membutuhkan disiplin dari keputusan. Selama proses ini, wajar untuk merasa tidak nyaman. Citra lama akan mencoba menarik Anda kembali. Itu akan mengingatkan Anda tentang kesalahan, kegagalan, saat-saat ketika tidak berhasil. Tetapi Anda perlu memahami, itu tidak benar. Itu hanya gema masa lalu. Dan Anda bukanlah masa lalu Anda. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk menjadi sekarang. Dan tolong, berhentilah menunggu orang lain untuk memvalidasi versi baru diri Anda ini. Persetujuan tidak akan datang sebelum transformasi. Itu datang kemudian. Pertama, Anda percaya. Kemudian, dunia percaya bersama. Seringkali apa yang memisahkan Anda dari kehidupan yang luar biasa bukanlah bakat, bukan keberuntungan, bukan pekerjaan. Itu adalah izin internal Anda. Kemampuan Anda untuk melihat ke cermin dan berkata, saya pantas mendapatkannya, saya mampu, dan saya akan melakukannya. Jadi saya mengundang Anda untuk melakukan itu hari ini. Pergi ke cermin sekarang dan selama 2 menit tatap diri Anda. Dan katakan dengan berani apa yang ingin Anda lihat tercermin dalam hidup Anda. Bahkan jika kedengarannya aneh. Bahkan jika tampaknya bohong. Karena setiap kebenaran dimulai sebagai keberanian. Dan jika Anda mengulangi itu setiap hari, akan tiba saatnya ketika Anda tidak lagi berpura-pura. Anda akan menjadi. Itulah kuncinya. Ini bukan tentang usaha fisik atau tujuan yang luar biasa. Ini tentang menyelaraskan identitas Anda dengan hasil yang Anda inginkan. Karena ketika citra berubah di dalam, seluruh dunia berubah di luar. Dan itu, saya jamin. Pernahkah Anda menyadari bahwa bahkan ketika mencoba berubah, bahkan ketika menetapkan tujuan, membuat janji, dan memulai dari awal beberapa kali, Anda akhirnya kembali ke titik yang sama. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang menarik Anda kembali, yang menyabotase kemajuan Anda, yang mengulangi pola yang sama. Dan saya akan memberitahu Anda apa kekuatan itu. Itu disebut paradigma. Paradigma adalah seperangkat keyakinan, kebiasaan, dan pola yang berakar kuat di alam bawah sadar Anda. Itu adalah apa yang mendikte bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasa, dan terutama bagaimana Anda bertindak. Dan yang paling aneh,
itu beroperasi tanpa izin sadar Anda. Anda mungkin menginginkan kesuksesan, Anda mungkin ingin mendapatkan lebih banyak uang, Anda bahkan mungkin mulai bertindak berbeda. Tetapi, jika paradigma Anda tidak berubah, Anda akan selalu ditarik kembali ke tempat yang sama. Saya butuh bertahun-tahun untuk memahami ini. Pada awal transformasi saya, penghasilan saya meroket. Saya menjadi jutawan bahkan tanpa pendidikan formal, bahkan berasal dari latar belakang yang umum, tanpa peluang besar. Dan pada titik tertentu saya bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi pada saya? Karena itu tidak masuk akal. Saya tidak mengambil kursus ajaib atau menerima warisan atau tersandung keberuntungan. Apa yang telah berubah? Mengapa tiba-tiba hidup saya mengalami lompatan raksasa? Saya butuh 9,5 tahun untuk menemukan jawaban itu. Dan ketika saya menemukannya, saya memahami bahwa apa yang telah berubah bukanlah dunia di sekitar saya. Itu adalah paradigma saya. Pernahkah Anda melihat seseorang mulai mendapatkan lebih banyak uang dan beberapa bulan kemudian kembali ke titik awal? Atau seseorang menurunkan berat badan dengan diet dan tak lama kemudian menambah berat badan lagi? Itu bukan kurangnya kemauan. Itu adalah paradigma yang terwujud. Alam bawah sadar menolak semua yang berbeda dari pemrograman yang dibawanya. Ia mencari stabilitas, dan jika stabilitas baginya berarti kelangkaan, kegagalan, atau keterbatasan, itulah yang akan ia pertahankan, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Itulah mengapa pengulangan adalah kuncinya. Dengan mendengarkan audio yang sama setiap hari, membaca buku yang sama setiap hari, citra baru diri saya mulai terpaku dalam-dalam di dalam diri saya. Pengulangan itulah yang mulai menggantikan paradigma lama. Saya tidak memahami ini pada awalnya, tetapi secara intuitif, saya merasa perlu untuk terus mendengarkan. Dan hari ini, melihat ke belakang, saya melihat dengan jelas. Saya sedang memprogram ulang alam bawah sadar saya. Dan pemrograman ulang ini tidak terjadi melalui logika. Anda dapat memahami segalanya secara rasional dan tetap bertindak seperti sebelumnya. Karena pikiran yang mengerti tidak sama dengan yang menjalankan. Pikiran sadar Anda adalah yang belajar, bernalar, belajar. Tetapi pikiran bawah sadar, di mana paradigma hidup, yang mengendalikan 95% dari perilaku harian Anda. Itulah mengapa mengubah hidup membutuhkan lebih dari sekadar keinginan. Itu membutuhkan transformasi internal. Anda perlu mengganti pola lama dengan yang baru. Dan itu hanya terjadi melalui pengulangan yang diemosikan. Artinya, Anda perlu mengulangi ide-ide setiap hari dengan keterlibatan emosional sampai mereka menjadi bagian dari diri Anda. Saya melihat ini sepanjang waktu pada orang-orang yang mencoba mengubah karier mereka, memulai bisnis, atau membangun realitas finansial baru. Mereka mulai dengan bersemangat, tetapi dalam beberapa hari mereka merasa tidak aman. Mereka berpikir, dapatkah saya melakukannya? Apakah ini untuk saya? Dan alih-alih maju, mereka berhenti. Terkadang mereka kembali, terkadang mereka bahkan tidak memulai. Dan semua ini karena paradigma lama masih memegang kendali. Dan perhatikan baik-baik, ini bukan tentang kepositifan buta, tentang mengatakan frasa di cermin dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang mendekonstruksi struktur lama dan membangun yang baru. Struktur mental yang mendukung hasil yang ingin Anda jalani. Ketika saya menyadari ini, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang praktis. Saya membuat sistem belajar dalam blok 10 hari, di mana setiap pelajaran diulangi, didengarkan, dan dirasakan selama periode yang diperlukan untuk membuat ide terpaku. Karena begitulah cara kerjanya dengan saya. Dan begitulah cara kerjanya dengan siapapun. Ilmu saraf telah membuktikan ini. Pengulangan dengan emosi menciptakan jalur saraf baru, dan seiring waktu, jalur ini menjadi pola baru. Jika Anda ingin mengubah hasil finansial Anda perlu mengubah paradigma finansial. Jika Anda ingin meningkatkan hubungan Anda perlu mengubah paradigma emosional. Apa yang ada di luar hanyalah refleksi. Akarnya selalu ada di dalam. Dan ini terlalu kuat. Karena itu berarti Anda bukanlah tahanan keadaan. Anda adalah pemrogram pikiran Anda sendiri. Apakah butuh waktu? Ya,
Apakah itu akan membutuhkan konsistensi? Tentu saja, tetapi itu mungkin. Dan lebih dari itu tidak dapat dihindari jika Anda mengikuti prosesnya. Suatu kali, di sebuah seminar, seorang pria mendatangi saya sambil menangis. Dia berusia 58 tahun dan berkata, "Bob, saya lelah memulai dan berhenti, memulai dan berhenti. Saya tidak tahan lagi hidup dengan perasaan hampir kegagalan yang sunyi ini." Dan saya berkata, "Anda tidak gagal. Apa yang gagal adalah pemrograman yang Anda terima. Dan itu bukan Anda. Anda dapat mengubah itu." Hari ini, dia adalah pemilik perusahaan yang menghasilkan jutaan dolar per tahun. Dan tidak, itu bukan keberuntungan. Itu adalah pemrograman ulang. Jadi jika Anda merasa terjebak dalam siklus yang berulang, jika Anda menyadari bahwa hidup Anda tampak seperti film yang selalu dimulai lagi di titik yang sama, ketahuilah bahwa masalahnya bukanlah dunia, bukan pemerintah atau orang-orang di sekitar Anda. Itu adalah paradigma. Dan kabar baiknya adalah itu dapat ditulis ulang. Mulailah dengan memilih ide baru, citra baru, keyakinan baru, dan ulangi setiap hari dengan iman, dengan fokus, dengan emosi. Karena jika Anda melakukan itu, akan tiba suatu hari ketika Anda akan bertindak secara alami, seperti orang yang selalu Anda impikan. Dan ketika hari itu tiba, seluruh dunia akan menyadarinya. Karena hasil tidak berbohong. Tetapi semuanya dimulai dalam diam, di dalam, di mana tidak ada yang melihat. Dan disitulah transformasi sejati terjadi. Anda tidak mempelajari ini di sekolah. Tidak ada yang mengajari Anda bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum yang tidak berubah. Hukum yang mengatur segalanya, dari gravitasi hingga cara Anda menarik atau menolak uang, peluang, dan orang. Hukum-hukum ini tidak peduli dengan kisah Anda, asal Anda atau pendidikan Anda. Mereka hanya merespons apa yang Anda pancarkan. Semuanya adalah frekuensi, semuanya adalah energi, semuanya dalam gerakan konstan, termasuk Anda. Masalahnya adalah bahwa kebanyakan orang hidup dalam pilot otomatis tanpa pernah menyadari frekuensi yang mereka pancarkan. Mereka merasa frustrasi, tertekan, cemas, dan sebagai hasilnya, mereka menarik lebih banyak situasi yang memperkuat emosi ini. Itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Itu adalah hukum getaran yang beraksi. Dan itulah mengapa seringkali tampaknya semakin Anda berusaha untuk keluar dari suatu situasi, semakin terjebak Anda di dalamnya. Pernahkah Anda merasa bahwa segala sesuatu dalam hidup Anda tampak macet? Bahwa tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, segala sesuatunya tampak salah? Pernahkah Anda mengalami hari-hari ketika Anda bangun dengan kesal dan segalanya menjadi di luar kendali, lalu lintas, bos, tagihan tak terduga? Itu bukan kebetulan. Itu adalah keselarasan. Anda bergetar pada frekuensi yang tidak harmonis, dan alam semesta hanya mengembalikan lebih banyak dari hal yang sama. Karena ia selalu merespons, selalu. Dan itu berlaku untuk sisi yang berlawanan juga. Ketika Anda mulai bergetar selaras dengan apa yang Anda inginkan, segalanya mulai mengalir. Orang yang tepat muncul, peluang muncul, ide datang dengan jelas, dan masalah yang sebelumnya tampak sangat besar menjadi mudah dikelola, terkadang bahkan menghilang. Karena Anda telah mengubah frekuensi. Kesalahan besar adalah mencoba mengubah dunia di luar sebelum mengubah dunia di dalam. Itu seperti mencoba menyetel radio ke stasiun yang salah dan mengeluh bahwa musiknya buruk. Anda perlu mengubah frekuensi pemancar, dan pemancar itu adalah Anda. Sains sudah tahu ini. Fisika kuantum membuktikan bahwa segala sesuatu adalah energi, bahwa pengamat memengaruhi perilaku realitas. Studi dari Harvard Medical School misalnya, menunjukkan bahwa emosi positif yang konsisten tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif. Tetapi, bahkan dengan begitu banyak data, masih ada orang yang berpikir bahwa berpikir positif itu omong kosong, bahwa membayangkan kehidupan yang Anda inginkan adalah buang-buang waktu. Orang-orang ini tidak mengerti bahwa imajinasi adalah alat yang ampuh untuk penyelarasan vibrasi. Saya selalu membawa-bawa pemutar rekaman portabel kecil. Itu konyol dilihat dari luar. Seorang pria dengan alat di tangannya mendengarkan kata-kata yang sama setiap hari.
tetapi itu membuat saya tetap pada frekuensi yang tinggi. Saya mendengarkan Earl Nightingale di mobil, di pesawat, di lorong. Suara itu seperti penyesuaian halus pada keadaan mental saya. Sementara dunia di sekitar saya runtuh dalam kekhawatiran, saya tetap fokus. Dan yang paling mengejutkan, jawaban datang, ide muncul, peluang yang tidak saya lihat sebelumnya mulai muncul. Saya tidak bekerja lebih keras, saya hanya beroperasi dengan cara lain. Tahukah Anda apa yang terjadi pada banyak orang? Mereka bahkan menginginkan sesuatu yang besar. Mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan kemakmuran, kesuksesan, kebebasan, tetapi mereka hidup dengan getaran ketakutan, keraguan, kecemasan. Dan alam semesta tidak merespons apa yang Anda katakan ingin Anda inginkan. Ia merespons apa yang Anda rasakan secara konstan. Anda dapat menulis 1000 kali, "Saya kaya." Tetapi jika setiap hari Anda merasa takut untuk melihat rekening bank Anda, tebak frekuensi mana yang lebih kuat. Itulah yang membentuk realitas Anda. Dan ini bukan tentang berpura-pura. Ini bukan tentang tersenyum ketika Anda hancur. Ini tentang melatih keadaan emosional Anda. Ini tentang menjadi seseorang yang bahkan di tengah kekacauan dapat menjaga getaran selaras dengan apa yang diinginkan. Itu adalah penguasaan. Dan penguasaan ini dapat dipelajari. Mulailah dari yang kecil. Pilih emosi untuk dikembangkan hari ini. Bisa jadi rasa syukur, bisa jadi antusiasme, bisa jadi ketenangan. Dan kemudian pertahankan itu sebanyak yang Anda bisa. Amati bagaimana hal-hal di sekitar Anda bereaksi. Anda akan terkejut. Dan jika itu tampak sulit pada awalnya, tidak apa-apa. Kesulitan hanyalah tanda bahwa Anda telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menggetarkan kebalikannya. Tetapi dengan latihan, konsistensi, dan niat, frekuensi Anda berubah. Dan ketika itu berubah, hidup juga berubah. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa banyak Anda bekerja. Ini tentang seberapa selaras Anda dengan apa yang Anda inginkan. Alam semesta merespons esensi Anda, bukan penampilan Anda. Dan ketika Anda memahami ini, Anda berhenti berlari dan mulai menarik. Dan pada titik ini, Anda tidak hanya melipat gandakan hasil Anda mengubah seluruh realitas Anda. Tanpa memaksakan, tanpa melelahkan diri sendiri. Hanya dengan menyelaraskan diri. Dan mengizinkan. Apa yang sebenarnya mendefinisikan hasil Anda bukanlah seberapa banyak Anda bekerja, tetapi seberapa banyak Anda memahami dan menerapkan hukum tak terlihat yang mengatur hidup Anda. Ketika Anda mengubah citra diri Anda, memprogram ulang paradigma Anda, dan mulai bergetar selaras dengan apa yang Anda inginkan, segala sesuatu mulai berubah di sekitar Anda, hampir seperti sihir. Tetapi itu hanyalah ilmu pikiran yang bekerja seperti yang selalu dilakukannya. Jika konten ini masuk akal bagi Anda, maka ketahuilah, Anda telah mengambil langkah penting, dan sekarang ada langkah berikutnya yang menunggu Anda. Itu ada tepat di sini, di video yang muncul di layar Anda sekarang. Klik dan lanjutkan perjalanan ini bersama saya. Anda akan naik satu tingkat pemahaman lagi, dan menjadi 1% lebih baik dari diri Anda sebelum memulai video ini. Terima kasih sudah berada di sini. Saya menunggu Anda di sana.